Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Ia memelihara kita, Ia memberkati kita, menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan memberi kita semangat. Karena itu kita ada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mulai acara ibadah kita. Kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada saat pagi ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menolong dan memelihara hidup kami. Terpujilah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh keadaan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya acara ibadah pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati dari awal hingga selesai, dan biar semua yang kami lakukan dalam acara ibadah kami ini memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan pimpin mereka, lindungi mereka supaya tiba di rumah Tuhan dengan keadaan baik. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa serta syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita dan memperdulikan hidup kita. Karena itu kita bangga punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mari kita menyembah Dia, kita naikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Bertakhta di atas pujian.
jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Ada sukacita saudara? Amin, puji Tuhan. Kita boleh bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam setiap hati kita. Karena itu kita bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Mari kita bersukacita, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Puji nama Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita yang telah menyelamatkan hidup kita. Untuk itu kita pada pagi hari ini kita memuji Dia, menyembah Dia dan mengagungkan namanya. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menjadi dorongan dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa menanti kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Kita naikkan pujian bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman. Bertindak, hidupku
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik dan sangat mengasihi kami, hingga telah memberikan perhatian penuh, hingga kami menerima kekuatan dan kesegaran baru daripada Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus mengurapi kami dengan hikmat kemampuan daripada Allah, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya, seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pagi hari ini adalah hidup yang berarti. Hidup yang berarti. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pasal 1 sampai pasal 11 kitab Pengkhotbah ini, pengkhotbah berupaya menyajikan hikmat kepada kita supaya kita mempunyai pengetahuan tentang hidup seperti apakah yang berarti itu. Ia menimbang banyak hal untuk mendapatkan hal apa yang terbaik dari hidup kita di muka bumi ini. Dan ia juga menguji bermacam-macam aspek hidup, pekerjaan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, popularitas, dan lain-lainnya. Namun, ia mendapati bahwa semuanya itu pun sia-sia belaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun demikian, dalam bagian penutup kitab ini, pengkhotbah memberikan penjelasan mengenai dua aspek positif yang menggairahkan dari rahasia hidup yang berarti. Karena itu kita belajar tentang hidup yang berarti. Pertanyaannya bagi kita, apakah dua aspek positif dari rahasia hidup yang berarti itu? Apakah dua aspek positif dari rahasia hidup yang berarti itu? Ada dua aspek. Yang pertama, hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah.
di dalam ayat yang ke-13 bagian A. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, takutlah akan Allah. Di sini pengkhotbah menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah, melebihi segala-galanya dalam dunia ini. Hubungan kita dengan Tuhan harusnya tidak bisa diganti atau dipisahkan oleh apapun. Semua yang kita miliki tidak bermanfaat apa-apa jika kita hidup tanpa Allah yang benar. Sebab semua itu tidak memberikan kontribusi sedikit pun pada keselamatan jiwa kita. Jadi kita tidak bisa bergantung pada apapun selain kepada Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah mengakui bahwa banyak orang tergila-gila dengan perkara-perkara duniawi lebih daripada mencari Tuhan bagi kehidupannya. Mereka mementingkan harta dunia, mereka mencari kedudukan, mereka memburu popularitas, mereka mengejar kepuasan hidup, dan berupaya mendapat pekerjaan yang terbaik. Namun pengkhotbah menyimpulkan bahwa rupanya hidup kita berarti bukan karena telah mencapai semua hal tersebut di atas, namun karena kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebab itu, memiliki hubungan dengan Tuhan itu yang kekal sifatnya, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membawa dan menghantar kita untuk menikmati hidup yang kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Karena itu adalah tuntutan Allah bagi kita. Jika kita mau menjadikan hidup kita berarti, berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa aspek positif dari rahasia hidup yang berarti adalah hidup takut akan Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, aspek positif dari rahasia hidup yang berarti dalam ayat yang ke-13 bagian B adalah hidup taat akan firman Allah. Yang kedua adalah hidup taat akan firman Allah. Berdasarkan ayat yang ke-13b. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Di sini kita dapat melihat pengkhotbah memberi tekanan tentang kesiapan kita untuk taat hidup melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Semua perintah itu merupakan perwujudan dari kehendak Allah bagi kita. Allah mau kita tidak hanya punya hubungan yang benar dengan Dia, namun Ia juga menuntut agar kita hidup taat, berjalan dalam tuntunan firman Allah. Itu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah ingin supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan bukan mengikuti keinginan daging kita. Jika kita hidup harmonis dengan Allah,
bergaul dengan Allah, dan melangkah dalam terangnya, hidup kita pasti menjadi indah dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Allah mau terjadi di dalam hubungan kita dengan Kristus. Hari demi hari kita membangun suatu hubungan yang baik, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, hidup menaati segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan kita harus hidup takut akan Allah dan hidup taat akan firman-Nya adalah dalam ayat yang ke-14 berkata, karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Allah akan menyingkapkan semua perbuatan kita, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Apakah kita layak menerima upah atau tidak? Karena itu kita harus mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada ini untuk kita mencari Tuhan, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita melakukan firman Tuhan, dan untuk kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang bersifat kekal seperti firman Tuhan katakan pada hari ini, yaitu hidup takut akan Allah, hidup taat akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita perhatikan firman Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu kita yang ada dengan sebaik-baiknya untuk berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun suatu hubungan yang baik, membangun suatu komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan menuntut kepada kita, setialah sampai mati. Karena itu kamu akan menerima mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mendorong kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, agar kita dapat menjalani hidup kita sebaik mungkin, agar hidup kita menjadi berarti seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ingat bahwa ada dua aspek positif dari rahasia hidup yang berarti yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan hari ini untuk selama-lamanya, yaitu hidup takut akan Allah, hidup taat akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati hidup kita, menolong kita untuk tetap setia dan lebih dalam, lebih sungguh mengasihi Kristus di sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah kami pakai untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar seluruh anggota jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apakah mereka di rumah dan di tempat ataupun di perjalanan, kiranya Tuhan Kau memberkati, teguhkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Allah, menghormati Tuhan, menghargai Kristus dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang siap taat melakukan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kami, baik hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan iman dan percaya mereka.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Semoga jemaat Tuhan terberkati atas firman yang sudah disampaikan. Sampai jumpa minggu depan dan God bless you.